Ya, kenapa? Karena human resource managementnya itu didasarkan kepada prophetic, nilai-nilai nubuah. Ya, yang ini karakternya dia adalah apa? Sumbernya qot'i. Kemudian aplikasi maslahah untuk ummah. Kemudian juga kita akan lihat bagaimana pola rekrutmen dan selection itu ala Nabi. Kemudian juga bagaimana profesional dan korektif itu menjadi bagian dari hal yang sangat integral yang mampu kita lakukan dalam pola manajerial ini. Sehingga ketika Nabi merekrut, ya saya ingat sekali ketika Nabi itu merekrut, ketika Nabi itu ternyata bukan hanya ini, nilai spiritualitasnya itu sangat tinggi sekali. Ya, kita ingat bagaimana kisah masuknya Khalifah Umar bin Khattab. Ya, belum jadi khalifah ya dulu ya. Bagaimana proses masuknya Umar bin Khattab itu ke Islam, ke dalam Islam. Wah, ini ketika saya kemarin sempat di RC itu mengajar talent management, ini sangat menarik sekali. Ya, karena nanti akan lebih spesifik sebenarnya nanti Dr. Agusnya kita bicara tentang talent management ya. Itu lebih spesifik. Saya diingatkan tadi dengan bagaimana Nabi itu ketika Umar bin Khattab itu masuk Islam. Tentu saja ada usaha, ada ikhtiar. Kalau dalam bisnis modern ya, ini ada manajer pemasaran, ini keren banget nih. Ya, manajer pemasaran dia kayaknya closing terus bagus, tapi dia punya orang nih. Wah, akhirnya biasa kalau itu kan rebutan nih. Udahlah, kita rekrut saja, kita ambil saja, dikasih gaji lebih besar dan sebagainya. Nah, kalau sama-sama syariah sih oke, it's no problem. Tapi yang terjadi kan kadang tadi yang disebut, kalau Dr. Agus menyebutnya dengan apa, murtad profesi itu, ya sudah ada di lembaga bisnis keuangan syariah, tapi kemudian keluar dari lembaga bisnis syariah tersebut. Nah, jadi pola itu, tapi ternyata itu bukan hanya dengan ikhtiar. Ikhtiar apa yang sifatnya itu sifatnya itu mengajak, kemudian juga memberikan harapan-harapan, ya bukan harapan semu ya tentu saja, tapi Nabi juga berdoa. Nah, ini nilai plusnya itu. Nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kuatkanlah Islam itu dengan salah satu dari Umar. Dan qadarullah yang masuk Islam itu adalah Umar bin Khattab. Itu baru dari sisi rekrutmennya. Belum lagi, nah ini nanti next book insya Allah ya dengan Dr. Agus ini pola manajerialnya itu yang di Khulafaur Rasyidin. Ini juga belum kita sentuh sama sekali kayaknya itu. Ya baru sampai di Nabi, padahal dikatakan dikatakan itu kita itu wajib itu ati Allah wa ati Rasul, taat Allah taat Rasul, kemudian dikatakan itu taatlah kepada Rasul, atiur Rasul, kemudian juga wa ulil amri, kemudian juga alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al mahdiyyin. Ini menarik juga bagaimana pola-pola dari manajemen SDM ini dari masa Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian juga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini menjadi menarik. Nah, diskusi hari ini kita akan tutup dengan satu pembahasan yang ini menjadi satu hal yang sangat menarik, terutama dari sisi saya menyebutnya tadi dengan talent management. Ya, kenapa? Karena ketika bicara tentang talent management ini ya selalu yang muncul itu ada dari mulai BCG, consulting model, kemudian juga ada the talent power organization model, kemudian juga ada General Electric model, GE model. Nah, ternyata yang Islamic talent management itu belum ada, dan tentu saja ini kan nggak bisa dipisahkan dengan manajemen SDM. Maka ada sedikit nih ketika saya bicara tentang talent management in Islamic perspective, kita akan bicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala is a super manager. Kemudian juga Rasul itu teladan terbaik, demikian juga kisah para sahabat. Nah, jadi kita memberikan stimulus kepada para manajer ya, kepada seluruh praktisi dan juga akademisi bahwasanya ini loh tugas kita next gitu ya. Bagaimana menggali manajemen yang Islamik itu ya. Saya baca itu sangat-sangat minim sekali ya, bukunya paling dari Profesor Dr. Kiai Haji Din Habiduddin dengan Pak Henry Tanjung. Setelah itu mana nih pola syariah manajemen? Belum lagi manajemen HRD syariah atau manajemen SDM. Jadi ya kita patut berbangga, kita bukan hanya teori tapi juga implementasi, dan next kita juga akan muncul buku-buku yang lainnya. Ya, for information, kita ada buku terbaru dari
terbitan Salemba 4 saya, kemudian juga Dr. Agus tentu saja dengan Pak Fahri itu tentang pengantar bisnis syariah. Ini juga merupakan ya insya Allah menjadi kontribusi positif kita untuk bagaimana agar kita itu betul-betul ya memberikan sesuatu ketika ditanya apa sih kontribusinya, ya insya Allah ini salah satunya. Oke, last terakhir dari saya bahwasanya talent management in Islamic perspective masuk ke dalam edukasi itu adalah bagaimana pola rekrutmen dan selection itu berdasarkan ya nilai-nilai dari HRD syariah. Kita bisa diskusi nanti. Kemudian training and development itu juga akan mewujudkan ya SDM yang militan. Ya ketika mungkin semangatnya menurun, kemudian juga gimana nih pengurangan karyawan atau tidak ya, atau mungkin sebagian itu akan menganggap kalau ada pandemi ini akan mengatakan ini betul-betul sangat luar biasa nih, padahal bagi manajer tentu saja pola seperti ini atau hikmah adanya pandemi ini adalah akan melihat bagaimana karyawan yang memang dia memiliki kemampuan, memiliki loyalitas, memiliki militansi tinggi terhadap perusahaan itu akan terbukti. Kalau yang dia malas-malasan ya pandemi ini menjadi alasan, kemudian juga corona ini menjadi ya alasan klasik, nggak masuk atau mungkin nggak on time ketika work from home pun kualitasnya itu tidak terkontrol dan lain sebagainya. Nah ini menjadi hal yang menarik. Jadi prophetic talent management dan juga prophetic human resource itu menjadi sebuah model untuk kita. Kenapa? Nabi itu dari mulai merekrut, memberikan benefit, pola-pola hubungan yang nyaman di antara para sahabat itu adalah contoh terbaik bagi kita. Itu mukadimah pengantar dari saya, dan kita akan bisa diskusi lebih detail lagi ya nanti setelah Dr. Agus memberikan materinya. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.